Selamat datang di mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis Tarbawi. Pertanyaannya sederhana tapi mendasar. Apakah mempelajari Al-Quran dan Hadis hanya soal menambah pengetahuan atau justru membentuk cara berpikir dan bersikap sebagai pendidik? Pada video ini, kita akan membahas kontrak perkuliahan dan orientasi studi, agar sejak awal kita berada pada frekuensi akademik dan etik yang sama. Perkuliahan ini tidak didesain sebagai transfer of knowledge semata, melainkan sebagai transformation of value dan pengembangan framework of thinking. Artinya, Anda tidak hanya diharapkan tahu, tetapi juga berubah dalam cara berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan akademik. Kontrak perkuliahan kita pahami sebagai mitak, sebuah perjanjian akademis yang mengikat dosen dan mahasiswa dalam komunitas pembelajar yang disiplin, kritis, dan etis. Orientasi utama mata kuliah ini adalah menempatkan wahyu sebagai paradigma dalam membaca fenomena pendidikan. Karena itu, mahasiswa tidak boleh pasif. Anda dituntut melakukan dialektika antara teks suci dan konteks pendidikan kontemporer, termasuk dalam dunia pendidikan bahasa. Ruang lingkup kajian mata kuliah ini mencakup dua domain besar, normativitas dan historisitas. Normativitas berarti kita meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai sumber kebenaran mutlak. Namun, historisitas mengingatkan bahwa pemahaman manusia atas teks selalu dipengaruhi ruang dan waktu. Disinilah peran ulumul Quran dan ulumul Hadis sebagai pisau analisis. Lebih jauh, mata kuliah ini menuntut integrasi keilmuan. Konsep bayan dalam Al-Quran bisa didialogkan dengan teori linguistik modern. Prinsip tadrij, bertahap dalam wahyu, bisa dikaitkan dengan psikologi pendidikan. Integrasi inilah yang membuat studi Al-Quran dan Hadis tetap relevan dan hidup, sesuai pendekatan Outcome-Based Education, OBE. Strategi pembelajaran kita berorientasi pada student-centered learning. Dosen berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber kebenaran. Mahasiswa diwajibkan melakukan riset mini, bedah tafsir, dan presentasi makalah. Pendekatan inquiry dan discovery learning menuntut Anda menemukan sendiri prinsip-prinsip pendidikan dari sumber aslinya, lalu merumuskannya dalam bahasa akademik yang relevan dengan tantangan pendidikan abad ke-21. Dengan kata lain, Anda dilatih bukan sebagai penghafal dalil, tetapi sebagai pemikir tarbawi. Pondasi utama studi ilmu agama adalah sideku, kejujuran. Karena itu, integritas akademik menjadi poin penting dalam kontrak perkuliahan ini. Plagiarisme adalah pelanggaran serius yang mencederai etika penuntut ilmu. Mahasiswa pasca sarjana dituntut menjaga orisinalitas pemikiran, menggunakan referensi yang muktabar dan bersikap tawadu dalam menghadapi ikhtilaf para ulama. Inilah manifestasi dari CPMK 1, bertanggung jawab atas pekerjaan akademik secara mandiri dan etis. Penilaian mata kuliah ini bersifat komprehensif. Aspek kognitif dinilai dari kedalaman analisis makalah dan ujian. Aspek afektif dilihat dari partisipasi, kedisiplinan, dan etika komunikasi. Aspek psikomotorik dinilai dari kemampuan mengartikulasikan ayat dan hadis, serta mendesain konsep pendidikan, misalnya RPP atau silabus berbasis nilai tarbawi. Bobot penilaian disepakati secara transparan di awal, sebagai wujud keadilan akademik. Singkatnya, mata kuliah ini mengajak Anda memasuki studi Al-Quran dan Hadis secara ilmiah, integratif, dan etis. Kontrak perkuliahan adalah komitmen bersama untuk belajar secara serius, jujur, dan bertanggung jawab. Sebagai refleksi awal, tanyakan pada diri Anda, apa niat akademik Anda mengikuti mata kuliah ini, sekadar lulus atau membangun kerangka berpikir tarbawi jangka panjang? Pertanyaan ini penting sebagai fondasi perjalanan studi Anda ke depan.